Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas saya koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ella Astuti, calon guru penggerak angkatan 11 bersama fasilitator saya Bapak Gianto Widodo dan pengajar praktik Ibu Sri Rezeki. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Apa kaitannya kutipan tersebut dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kutipan tersebut menjelaskan bahwa mengajarkan dan menumbuhkan kemampuan akademik anak adalah yang penting. Namun, membentuk karakter anak dan moral anak jauh lebih penting sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Kaitan antara kutipan tersebut dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini adalah sebagai pemimpin pembelajaran harus mengedepankan etika sebagai dasar dalam pengambilan keputusan karena bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Selain itu, keputusan yang kita ambil haruslah berpihak pada murid dan harus bertanggung jawab sehingga segala keputusan yang ditetapkan lebih mudah dan terarah. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Terdapat 3 prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Penggunaan prinsip-prinsip tersebut dalam mengambil keputusan disesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi. Namun demikian, apapun prinsip yang digunakan haruslah bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal yang berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga nantinya keputusan yang diambil akan adil, bijaksana, bertanggung jawab, berpihak pada murid, dan memberikan dampak yang positif bagi seluruh pihak. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus peka terhadap fenomena yang terjadi di sekolah kita dan harus mampu memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan, utamanya dalam proses pembelajaran murid. Keputusan yang diambil haruslah sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, yaitu berpihak pada murid, bersumber pada nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, secara tidak langsung kita telah memberikan contoh dan teladan kepada murid bagaimana mengambil keputusan yang bijak, arif, dan bertanggung jawab. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis, menurut George Wilhelm Friedrich. Jika dihubungkan dengan pembelajaran yang telah saya alami pada modul 3.1, yaitu kita belajar bagaimana kita mampu berperilaku etis melalui pengambilan keputusan yang bersumber pada nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Karena selain memiliki kompetensi yang baik, seorang pemimpin pembelajaran pendidikan juga harus memiliki etika yang baik. Berikut saya sampaikan rangkuman kesimpulan pembelajaran. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka yaitu ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani, memiliki makna mendalam yang dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu
Keputusan yang selalu berpihak pada murid. Sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan, seharusnya memberikan teladan dan contoh akan keputusan yang bijak, menjadi teladan yang patut dituru. Ngarso sing tulodo, mampu memberdayakan dan membangun kerukunan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan dengan memperbaiki kualitas diri mereka. Madya mangun karso, dan mampu mempengaruhi dan mendorong semangat meningkatkan kualitas agar selalu menjadi lebih baik. Tuturi Handayani. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai yang harus dimiliki guru sebagai pendidik yaitu harus memiliki nilai-nilai positif yang mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid seperti mandiri, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi dalam prinsip pengambilan keputusan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dengan mempertimbangkan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah bujukan moral atau dilema etika dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika ataukah bujukan moral. Seorang pendidik tentu dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral atau etika, baik secara sadar ataupun tidak akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan jika nilai-nilai yang dianutnya adalah nilai-nilai yang positif. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil, apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif, masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut. Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul sebelumnya. Dalam materi pengambilan keputusan memiliki hubungan erat dengan kegiatan coaching pada modul sebelumnya. Pada proses coaching, terdapat kompetensi present, menggali informasi, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang akan berguna nantinya dalam membantu menggali informasi untuk menemukan solusi yang terbaik. Selain itu, pada proses coaching, kita membantu coach dalam menentukan atau mengambil keputusan. Sedangkan pada modul ini, kita merefleksikan apakah keputusan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan menjadi win-win solution ataukah justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini kita diberikan panduan tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan yang kita ambil. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangatlah penting, terutama dalam mengelola kasus dilema etika. Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri. Memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku, memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan berempati dengan orang lain. Memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Masalah yang terkait dilema etika akan diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang, sehingga pengambilan keputusan
dapat berjalan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan berdampak positif pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, nyaman, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semua itu akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita adalah terciptanya merdeka belajar. Keputusan untuk memerdekakan murid merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Untuk pemenuhan belajar murid, kita dapat menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak baik untuk individu atau kelompok, baik jangka panjang maupun jangka pendek bagi murid. Gambaran ini menjadikan dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik harus tepat, benar, dan bijak melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas benar salahnya. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin sebaiknya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan mengacu pada pembelajaran yang memenuhi potensi murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat saya ambil jika mengaitkan dengan materi sebelumnya yaitu pengambilan keputusan sebaiknya mengacu pada 1. Nilai kebajikan universal, 2. Bertanggung jawab dan berpihak pada murid, 3. Menggunakan konsep coaching untuk menggali informasi dan solusi, 4. Menerapkan PSE dan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, 5. Berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Trilokanya. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Yang pertama, perbedaan dilema etika dan bujukan moral dapat terlihat dari kebenaran kasusnya. Jika kedua kasus benar-benar, maka kasus tersebut termasuk dilema etika. Jika salah satu kasus salah, maka termasuk bujukan moral. 2. Terdapat 4 paradigma dilema etika yaitu individu versus kelompok, rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran versus kesetiaan, dan jangka panjang versus jangka pendek. Ketiga, terdapat 3 prinsip pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis nilai hasil akhir berpikir, berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. 4. Terdapat 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah mengalami. Sebelum mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan, saya biasanya memanfaatkan prosedur umum yang berlaku di sekolah, yaitu berkomunikasi dengan pihak terkait seperti guru mata pelajaran, guru BK, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah.
dengan bahan perbincangan yang mengalir apa adanya. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan analisis berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Perbedaan di antaranya yaitu pola ini menjadi lebih sistematis, hati-hati, dan tidak terburu-buru dalam membuat keputusan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran di modul ini? Mempelajari konsep ini sangat berdampak pada cara saya dalam mengambil keputusan. Perubahan terbesar yang saya alami yaitu: pertama, berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Kedua, mempunyai pola teratur dalam menganalisa sebuah masalah. Ketiga, meningkatkan empati pada diri sendiri untuk memahami permasalahan yang terjadi pada orang lain. Yang keempat, lebih bijak dalam menyikapi dilema etika dan rujukan moral. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting karena sebagai seorang individu membuat saya berkembang menuju arah yang lebih baik, dan sebagai seorang pemimpin saya harus mampu mengambil keputusan yang terbaik, bertanggung jawab, dan mampu mengambil keputusan yang berpihak kepada murid sesuai dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Cukup sekian pemaparan koneksi antar materi. Terima kasih, salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.